Bu, hari ini ada yang sedikit ingin saya wawancarai terkait tugas saya demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal ya Bu ya. Di sini yang ingin saya tanyakan yang pertama yaitu adalah bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral? Baik Bu, kalau di sekolah kami kita itu memang mempunyai permasalahan. Permasalahan itu mungkin hampir semua lembaga mungkin ya, atau mungkin instansi juga punya permasalahan seperti saya. Nah, kalau di lembaga saya itu tentang kedisiplinan, saya itu sampai bingung bagaimana cara mengatasi kedisiplinan baik dari pendidiknya maupun dari siswanya. Gitu. Kalau dari siswanya sendiri itu memang anak berkebutuhan khusus itu juga tidak bisa dituntut ya Bu ya. Dalam arti kan memaksakan gitu. Nah itu kan memang harus kesadaran dari orang tuanya tersendiri. Kalau untuk yang siswanya, dan saya juga sudah bersosialisasi dengan para murid tentang kedisiplinan ini. Jadi yang saya obrol itu otomatis orang tuanya. Kalau siswanya kan nggak bisa, karena mereka itu berkebutuhan khusus, kecuali kalau anak tunadaksa itu kan pemikirannya dia masih normal. Jadi kalau dikasih tahu besok berangkatnya harus pagi, nah itu mereka pasti masih paham. Tapi kalau anak berita terus autis, hiperaktif itu kan nggak bisa. Jadi orang tuanya yang saya jauhi itu orang tuanya. Makanya saya tekankan ke orang tuanya, jadi tolong anak-anaknya itu diantar itu sebelum jam masuk itu untuk yang siswanya. Tapi kalau untuk gurunya tersendiri, saya itu sampai kebingungan ya. Kemudian kita tahu hari ini juga seperti itu, beraktivitasnya. Nah, saya itu sudah memperlakukan ceklok. Saya kasih tenggang waktu 10 menit. Dari itu kemarin itu anak yang paling mendesak itu saya kasih hukuman bila melebihi dari 10 menit itu saya kasih hukuman itu denda berupa uang 50.000 untuk dimasukkan di uang infak. Nanti ada kaleng khusus infak, dan itu nanti uangnya dikembalikan juga ke siswanya untuk kebutuhan sekolah. Mungkin bisa digunakan tambahan untuk kegiatan keterampilan dan sebagainya. Dan kemarin tuh alhamdulillah sebetulnya sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi terus kemudian ada perubahan lagi, evaluasi lagi, teman-teman minta jangan pakai uang dendanya. Kemarin itu dendanya itu hanya membuatkan perangkat materi kalau bagi yang telat. Akan tetapi ternyata ini tidak bisa berjalan seperti itu semua. Jadi kemungkinan setelah lebaran aja, nah ini bisa dilakukan lagi. Saya memang kerjasama dengan yayasan juga. Itu kemarin waktu ada rapat koordinasi dengan yayasan, saya juga mampu menyampaikan bahwasanya kedisiplinan di sekolah kami itu sangat minim. Jadi saya minta tolong bersama dengan yayasan memantau kayak cek dan sebagainya. Jadi ada ketegasan juga di sini. Berarti ini kasus yang Ibu hadapi itu terkait kedisiplinan ya, kedisiplinan pendidik dan siswa. Ini pun sudah dengan lakukan tindak lanjut, namun masih saja belum berjalan dengan baik ya. Nah, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan agar kasus ini bisa berjalan sesuai dengan harapan Ibu ke depannya? Untuk kemarin saya sudah koordinasi dengan guru. Jadi
Jadi saya minta tulisan setiap bulannya, jadi mengenai semua dulu ada apa yayasan rencana setelah ini mau berjalan. Pertama merupakan keputusan dengan pihak desa terkait dengan penyertifikatan lembaga ini, dan nanti juga ada pengaraan pembinaan lah itu yang dinaungi yayasan itu, semua lembaga yang ada di nama yayasan itu minta print out ceklo, print outnya ceklo seperti itu. Jadi nanti ada, jadi nggak mana ya, jadi kan yayasan itu, terus kita juga menerapkan itu biar ada berarti ini sudah melakukan langkah-langkah selanjutnya ya Bu ya, terkait koordinasi dengan yayasan. Terus menurut Ibu ini, berarti kasus ini termasuk dilema etika atau kalau dilema ya enggak ya, itu yang udah tujuan orang gitu ya, kan kita bagaimana caranya kita itu mengatur supaya mereka bisa disiplin gitu ya sudah bagian untuk mengontrol punya orang, punya kepala ya. Iya. Terus selanjutnya menurut Ibu selama ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut tantangannya itu seperti apa? Tantangan terbesar bagi Ibu? Ya ini kalau sudah ini kayak kemarin saya membuat kebijaksanaan seperti itu mendak, dan itu memang ada pro dan kontra, memang ada setuju dan tidak ada setuju, kebanyakan ya tidak gitu, misalnya karena mereka itu kan awal memang sudah begitu, tapi kan kalau kita mengungkapkan penekanan, nah itu kan tak sulit, kadang kita itu kan kayak keberatan, tapi saya nggak ya, tapi berjalan dulu. Berarti Ibu mempunyai tantangan ketika mengambil sebuah keputusan terkait kedisiplinan bagi guru ini ya Bu ya, karena setiap keputusan itu ada pro dan kontra, tapi banyak kontranya ya Bu ya. Seperti itu. Terus menurut Ibu apakah masalah kasus yang kedisiplinan ini bisa Ibu selesaikan di tempat atau dengan jadwalkan terkait penyelesaian? Kalau untuk yang masalah ini kayaknya nggak harus dijadwalkan ya, kita mau segera melakukan tindakan ya, karena kalau kita biarkan berlarut-larut maka akan seperti itu seterusnya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus ini? Ini Bu, saya memang setiap permasalahan saya memang ngatur ke yayasan saya, selama saya tidak bisa melintaskan itu, saya memang ngatur kalau aku mau melakukan ini dari yayasan itu, yayasan itu juga mendukung keputusan yang saya ambil dan juga memberikan masukan-masukan seperti itu. Berarti ini dengan selain berkoordinasi dengan juga sudah ada dukungan dari pihak yayasan yang dia terkait permasalahan yang Ibu hadapi. Terus pembelajaran apa yang Ibu dapat dari pengalaman ketika mengambil sebuah keputusan dan ini tidak lanjutnya? Pembelajaran yang saya dapat di sini, kita sebagai ibu dan ibu memang juga nggak boleh memaksakan kehendak, kan seperti itu. Jadi kita juga harus mendengarkan dari semua pihak, akan tetapi kita juga
menjadi pendengar juga. Itu apalagi semacam ini permasalahan yang saya dapat ini, memang saya juga harus tegas. Itu Bu ya, pembelajaran dari ketika jenengan sebagai seorang pemimpin harus bisa menjadi penengah dan memaksakan kehendak. Terima kasih ya Bu untuk wawancaranya. Mudah-mudahan kasus yang Ibu alami, Ibu bisa mengambil sebuah keputusan yang benar dan bisa bekerja sama berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait sehingga ini menjadi kedisiplinan yang baik di sekolah itu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Gita. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Pras. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah pagi ini baik-baik. Terima kasih ya Pak untuk waktunya saya bisa mewawancarai jenengan terkait lembaga jenengan yang dengan pimpin SLB Tunas Harapan 1 Tembelang ya Pak ya. Gini Pak, ini kegiatan wawancara terkait demonstrasi kontekstual calon guru penggerak ya Pak, terkait pengambilan sebuah keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kependidikan universal. Jadi di sini nanti yang saya tanyakan itu terkait kasus atau permasalahan yang jenengan hadapi ketika jenengan memimpin sebuah lembaga ya Pak ya. Ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral. Bagaimana Pak untuk mengidentifikasi yang jenengan hadapi? Pertama-tama itu saya dari masalah yang belah dulu, terus kalau memang ini bisa dikondisikan ya kita koordinasikan dulu, terus kalau tidak ada perubahan dari yang baik yang disiplin, terus nanti saya panggil, terus ada wawancara terkait kenapa kok seperti ini, kenapa mungkin tidak memenuhi jam mengajar ataupun kedisiplinan di sekolah, masalahnya apa, terus akhirnya sudah ada komunikasi, ada kesepakatan, oke kita laksanakan itu. Saya observasi dulu setelah 1 bulan, 2 bulan ke depan, kalau ternyata sama tetap, baru saya sudah peringatan. Berarti ini kasus yang Bapak alami ini terkait kasus dilema etika atau bukan moral kedisiplinan. Disiplinan, ya. Termasuk Dilema etika. Etika ya Pak ya, karena mungkin beliau memang berangkat tapi berangkatnya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh sekolah ya Pak ya. Iya. Terus Sering J. sering Ya, J. Ini apa semua guru atau hanya ada salah satu aja. Oh, salah satu. Ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya ini agar itu tadi wawancara koordinasi. Iya, pendekatan. Iya, Pendekatannya, Pak. koordinasi dengan yang bersangkutan itu tadi. Pendekatan secara individual ya Pak ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kita ngobrol bersama, iya. Jadi kita rapatkan bersama, kita sepakati bersama. Terus nanti konsekuensinya jelas sudah tahu. Jadi hasil rapat itu tadi.
nanti berkomunikasi dengan semuanya. semuanya Pak? Iya, semuanya. Berarti rapat seperti Iya, itu Pak? rapat. Oh, Setelah kita personal dengan yang BAE yang bersangkutan, iya. terus kita floatkan ini seperti ini. Jadi kira-kira itu pas atau enggak kalau seperti ini. Dan keputusan saya itu nantinya saya rapatkan lagi. Jadi kita sepakati bersama. Meskipun saya kali dengan yang mungkin contoh yang bersangkutan ya, Iya. itu kita sudah ada komunikasi sebelumnya. Oh iya. Nah, kita koordinasi, oke. Tapi keputusan saya ini nanti saya keluarkan lagi. Saya keputusan seperti ini, kira-kira pas atau enggak. Jadi semuanya Oh, iya. tahu, Iya, iya, iya. menyetujui atau bersendiri. Kita cari solusinya bersama. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik itu. Kenapa kok seperti itu? Jadi kan ada. Berarti jenengan sudah melakukan komunikasi secara individual, selanjutnya jenengan keluarkan Iya. di rapat ya Pak, seperti itu terkait pengambilan keputusan. Meminta sebuah pertimbangan Iya. kepada teman-teman Iya. yang lain ya Pak ya. Nah, Ya, terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Mungkin kan ada pro dan kontra. ya pola pikir yang nggak sama antara beberapa pemilih. Kadang mereka itu masih individu pikirannya satu kesatuan. Jadi tantangannya ya cuman ya bagaimana caranya kegiatan pembelajaran ataupun aktivitas di sekolah itu bisa terlaksana dengan baik, tentunya mempertimbangkan hal-hal yang mungkin individu teman-teman yang lain bisa mengakomodir. Berarti menyatukan pola Iya. pikir ya Pak ya Iya. terkait keputusan yang Iya, jenengan iya. ambil. Terus selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus? Kalau jadwal tentu betul, tapi saya setiap beberapa bulan itu 3 bulan 6 bulan itu ada evaluasi. Oh, ada evaluasi ya Pak ya terkait kegiatan sekolah. Iya, Iya. semuanya 3 bulan 3 bulan sampai 6 bulan. 3 Saya bulan melakukan sampai 6 evaluasi. bulan melakukan evaluasi. Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat jika ada suatu permasalahan yang terjadi? Ya, tergantung masalah itu. Oh iya. Berarti tergantung permasalahannya Iya, Pak ya. tergantung bisa tidak diselesaikan waktu itu atau mungkin tahapan. Biasanya ada yang ada alurnya. Mudah atau sangat berat Ya, Pak ya. nah, Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Yang membantu Bapak untuk mengambil sebuah keputusan? ya iklim di sekolah teman-teman. Oh, teman. Iya, teman-teman. Terus tentunya ya nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ketika menentukan Iya. sebuah keputusan, berarti jenengan meminta pertimbangan dari teman-teman sejawat apakah ini Pas, bisa standar, atau iya, tidak iya, ya? iya. Bisa Benar. dilaksanakan Benar. atau tidak ya Pak? Benar. Mungkin dengan yayasan Pak? Iya. Ya, Iya. selalu koordinasi. Kalau ringan ya saya sendiri, terus Iya. teman-teman. Kalau agak untuk prosedurnya lebih ya ke yayasan. Oh, yayasan. Iya. Iya. Dinas juga yayasan Dinas. atau dinas. Sampai dinas juga ya Pak Iya, ya? tergantung permasalahannya. Iya. Terus yang terakhir ini Pak ya, mungkin dari wawancara saya, adakah pembelajaran yang jenengan ambil dari sebuah permasalahan ketika jenengan Iya, benar, itu memang guru terbaik pengalaman itu. Jadi kita bisa lebih tahu cara menghadapi orang atau menyelesaikan sebuah masalah dengan masalah-masalah yang ada di lembaga kami. jadi ketika jenengan Bisa menyelesaikan suatu kasus, ya di situ nanti kan untuk kedepannya itu sangat mudah menurut saya untuk menyelesaikan. pengalaman dalam Iya,
terbaik ya Pak ya untuk menyelesaikan sebuah kasus ya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Saya bisa mewawancarai lembaga jenengan ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.